Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam beberapa menit ke depan mari kita merenungkan dan berupaya, yaitu bahkan berjuang agar kita bisa menjadi orang-orang yang soleh serta menjaga kesolehan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ayat mengandung pujian orang-orang yang soleh, dan termaktub dalam surah An-Nisa. Allah katakan, alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa itu? Minan nabiyyin, yaitu para nabi, was-siddiqin, orang yang sangat jujur seperti Abu Bakar As-Siddiq, digelar dengan kata As-Siddiq karena dialah yang pertama sekali membenarkan tanpa ada keraguan sedikit pun tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana sebagian besar manusia meragukan berita tersebut. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, berjuang angkat senjata menegakkan kalimat tauhid, gugur di medan pertempuran. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah teman yang paling baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita tidak orang yang mati syahid, orang yang sangat jujur seperti Abu Bakar, paling tidak kita berusaha menjadi orang yang soleh. Dan orang soleh Allah akan tempatkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana kita bisa menjadi orang yang soleh? Tentu butuh perjuangan. Tidak bisa berpangku tangan, butuh perjuangan. Maka dua hal yang perlu kita jaga, mungkin perlu kita perbaiki jika ada hubungan kedua ini tidak baik atau hubungannya tidak bagus. Pertama, hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hablum minallah. Hubungan kepada Allah harus baik kalau kita ingin menjadi orang yang saleh, yaitu pertama, menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling utama. Dan kata lain, menjaga kemurnian akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
serta menjaga diri kita ini jangan sampai terjerumus ke dalam berbagai macam bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan adalah merupakan hal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin dia dikatakan orang yang saleh kalau dia tidak menjaga tauhid, kalau dia terjerumus ke dalam kesyirikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang masih hubung Allah adalah menjaga perintah Allah. Perintah yang paling utama adalah ibadah salat 5 waktu. Nah, ini yang harus kita jaga. Kalau selama hari ini salat kita bagus, perlu ditingkatkan lagi agar lebih bagus lagi. Kalau ternyata kurang bagus, maka harus kita perbaiki. Salat 5 waktu itu tidak ada tawar-menawar, dan itu ibadah mutlak yang harus dikerjakan jika seorang muslim telah mencapai umur baligh. Bahkan sebelum baligh pun Rasulullah perintahkan untuk salat. Nah, ma'asyiral muslimin azakumullahu jami'an, karena ibadah ini yang pertama Allah wajibkan. Dia sering khatib sampaikan, ibadah pertama enggak ada kecuali salat. Inilah yang pertama sekali Allah perintahkan. Dan ibadahnya pun bukan hanya perintah melalui ayat semata-mata atau wahyu. Bahkan ibadah ini semacam dijemput oleh Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj. Makanya kalau orang merayakan Isra dan Mi'raj sebagai umat Islam, sebetul hal itu bukan hal yang sangat penting dan tidaklah penting, karena Nabi pun tak pernah melakukannya. Tapi yang terpenting adalah inti Isra dan Mi'raj, itulah yang harus dipahami dan harus dijalankan. Apa itu? Adalah perintah salat 5 waktu. Sudah baguskah salat kita? Apakah sudah benar salat kita? Apakah salat itu betul-betul kita kerjakan 5 waktu atau masih ada yang tercecer? Kemudian apakah dikerjakan di masjid atau musala berjamaah, atau masih ada atau masih suka salat di rumah seperti perempuan? Dan itu bukan sunnah Nabi. Ajaran Nabi, kaum laki-laki salatnya di masjid atau musalla, kalau bahasa kita dikerjakan berjamaah. Karena itu faedah manfaatnya, hikmahnya luar biasa. Kalau bacaan kita kurang, siapa bisa memperbaiki, menutup kekurangan kita? Tapi kalau kita berjamaah, imam itu menutupi kekurangan salat kita. Karena makanya imam itu harus orang-orang yang betul-betul dari sisi bacaannya betul-betul paham tentang ibadah salat yang dikerjakan, bukan orang sembarangan. Makanya kalau kita sebagai pengurus masjid harus pilih siapa di antara jamaah yang lebih afdal, lebih bagus bacaannya. Bukan kita mentang-mentang sebagai pengurus lalu kita maju, sementara kita tidak pantas untuk maju, bacaannya masih belepotan. Tanggung jawab imam itu besar. Tanggung jawab imam itu besar. Salat jamaah, makmum, kita yang menanggung, imam yang menanggung. Arti kata kalau kita salah, bacaan enggak benar, maka salat jamaah di belakang kita yang ikut nanggung. Maka itu perlu khatib ingatkan para jamaah sekalian, karena ini masalah banyak kasus-kasus di masjid imamnya kurang paham tentang masalah bacaan, tapi dia pede maju ke depan, dan itu berbahaya sekali. Makanya Rasul mengatakan aqra'ukum, orang yang aqra', orang yang lebih pantas bacaannya lebih bagus, itu maju ke depan. Kecuali kalau semua bacaannya standar semuanya, pilihlah yang di antara lebih bagus di antara yang ada. Kemudian selanjutnya adalah ibadah ini juga pertama akan dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah, kata Rasulullah. Amal ibadah hamba yang pertama sekali akan diperiksa oleh Allah adalah ibadah salat. Kalau bagus, baguslah ibadah lainnya. Kalau tidak, maka akan jadi rusak semuanya. Standarnya ibadah salat. Itu hubungan ke Allah begitu banyak.
Kemudian termasuk larangan yang harus kita hindarkan. Kemudian yang kedua tidak kalah penting juga ada hubungan kepada manusia. Manusia yang pertama di antara manusia yang ada di alam sejagat ini selain Nabi dan Rasul yang harus kita hormati dan kita hargai adalah bi'al walidan, kedua orang tua. Makanya setelah Allah menceritakan, menginfokan tentang kesyirikan, taat Allah dan menjauhi kesyirikan adalah berwalidain. Apa kata Allah? Wa bil walidaini ihsana. Kalau kita perhatikan uslub ayat ini, ayat itu ada kata-kata kerja perintah yang tidak disebutkan. Akan tetapi disebutkan adalah bentuk masdarnya, akar katanya disebutkan di situ, yaitu ihsana. Apa uslub yang sebenarnya? Wabil walidaini ahsinu ihsana. Ada kata ahsinunya, tapi itu dibuang karena cukup diwakili oleh akar kata ihsana. Nah, ketika ada kata kerja disebutkan juga kata akar katanya, itu memberikan taukid. Dalam gramatika ilmu nahwu dikatakan maf'ul mutlaq, untuk menguatkan, menegaskan. Senada dengan ayat Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Taklima akar kata daripada kallama, masdar. Apa maknanya? Allah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung, tidak ada perantara. Nah, ayat ini juga demikian. Terhadap kedua orang tua, berbaktilah, benar-benar berbakti. Bukan asal-asalan. Itu yang Allah minta. Bukan hanya sekedar berbakti, tidak. Benar-benar berbakti, benar-benar berwalidain. Siapa lagi manusia yang berhak untuk kita hormati dan ikuti taati selain Nabi melainkan orang tua? Tidak ada lagi. Betapa banyak umat Islam mengabaikan hal ini. Betapa anak-anak yang sudah balik terutama maupun yang sudah menikah, yang orang tuanya pasti punya orang tua, apalagi masih hidup, menjadi anak yang durhaka, kurang perhatian kepada orang tuanya. Ayah dan ibu tidak minta apa-apa kepada anaknya. Dia senang kalau melihat anaknya sehat walafiat. Mereka senang melihat anaknya bahagia. Mereka senang melihat anaknya tidak ada persoalan rumah tangga. Mereka tidak minta dunia. Mereka tidak minta harta. Padahal mereka cukup lama berjuang untuk mendidik anaknya. Subhanallah. Dari sejak hamil, lahir, dewasa, nikah dan seterusnya, orang tua tetap memperhatikan anaknya. Sementara anaknya kurang perhatian kepada orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya sudah tua bangka, butuh perhatian, butuh nafkah. Padahal makannya tidak sepiring dua piring, paling hanya berapa suap. Itu yang mereka butuhkan. Kalau mereka butuh perhatian, tidak banyak. Apakah masih bakhil juga anak terhadap perhatian orang tuanya? La haula wala quwata illa billah. Ingatlah, anaknya tidak akan hidupnya berkah dunia ini. Rezekinya akan sempit. Dia tidak akan bahagia kalau anaknya durhaka pada orang tuanya. Ingat itu. Makanya kalau rezeki kita ingin rezeki luas dan mudah, minta doa kepada orang tua. Berbaktilah kepada mereka. Insya Allah Allah mudahkan rezeki. Tapi kalau tidak, camkan, yakinlah, hidup akan sempit. Rezeki akan sulit untuk diperoleh. Renungkan, mari kita renungkan masing-masing. Kalau merasa hidup kita masa sulit, ada apa? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan selama hari ini kita kurang perhatian kepada orang tua kita. Kalau sudah meninggal, doakan mereka. Doakan mereka. Itu tanda bakti anak. Tidak ada bakti anak itu terputus. Yang sudah meninggal, doakan mereka. Bahkan masih hidup pun doakan mereka, agar Allah berikan petunjuk, agar Allah berikan hidayah, arti bimbingan dalam hal Islam ini. Nah ini, yaitu terhadap manusia terutama adalah kedua orang tua.
Kemudian yang kedua adalah sesama muslim. Insyaallah kita lanjutkan khutbah yang kedua. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian tidak kalah pentingnya juga yang harus kita perbaiki atau harus kita tingkatkan adalah hubungan sesama umat manusia, terutama sesama muslim, terutama sesama tetangga, terutama sesama jamaah. Kenapa? Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dan juga disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud, mengatakan bahwa orang mukmin itu bisa akan menjadi syafaat untuk saudaranya, bukan saudara kandung, bukan saudara senasab, tapi saudara seiman. Seorang mukmin bisa memberikan syafaat. Masya Allah. Maka itu Al-Hasan Al-Basri di dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan istakthiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Seorang faqih ahli tafsir Syafi'ul Madhab Al-Imam Al-Baghawi, apa kata beliau? Perbanyaklah sahabat-sahabat, teman-teman seiman, seakidah. Perbanyak itu. Kenapa? Sesungguhnya mereka akan memiliki syafaat pada hari kiamat. Tentu atas kehendak Allah. Allah akan pilih mana di antara mukmin Allah akan berikan syafaat untuk berikan syafaat pada sesama iman, seiman. Kembali hadis, apa kata Rasulullah? Rasulullah dari hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, qala Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Ma mujadalatu ahadikum fil haqqi ma yakunu lahu fid dunya bi ashadda mujadalatan minal mu'minin fillahi lillahi fi ikhwanihim alladzina udkhilun nar. Kata Rasulullah, tidak ada perdebatan, pembelaan yang paling dahsyat, paling keras tentang masalah kebenaran yang terjadi di dunia ini dibandingkan dahsyatnya pembelaan orang-orang mukmin terhadap Allah tentang saudara-saudaranya yang mereka dimasukkan ke dalam neraka. Subhanallah. Artinya apa? Pembelaan di akhirat lebih hebat dalam masalah hak dibandingkan pembelaan yang ada dunia ini tentang mempertahankan kebenaran. Dia tahu saudaranya ini adalah orang yang jujur, tidak berkasus, bukan dia pelakunya, dibela habis-habisan. Itu tak seberapa dibandingkan pembelaan orang mukmin nanti pada hari kiamat, lalu berdebat kepada Allah. Apa kata mereka? Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, adkhalta ikhwanana finnar. Ya Allah, kau masukkan ya Allah saudara kami dalam api neraka. Ikhwan, bukan ikhwah. Kalau ikhwah itu adalah saudara seagama, saudara hubungan darah. Tapi ikhwan, saudara seagama. Ya Allah, kau masukkan mereka dalam api neraka. Kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Dulu mereka salat bersama kami, bersama-sama berjamaah. Dulu mereka puasa bersama kami,
iftar jama'i bersama-sama. Wa yahujjuna ma'ana, mereka haji bersama kami. Kau masukkan mereka dalam api neraka. Subhanallah. Mungkin ada kesalahan yang lain faktornya, tapi mereka bela itu. Apa kata Allah? Idhabu ilal nar, pergilah kamu ke neraka sana. Keluarkan man arafta minhum, siapa yang kau kenal di antara mereka, keluarkan. Subhanallah. Allah berikan syafaat kepada orang mukmin yang membela saudaranya. Dia tahu saudaranya, jamaahnya dia tahu. Makanya manfaat jamaah itu diantaranya adalah begitu hebat manfaatnya. Keluarkan. Ada yang sudah dibakar sampai mata kaki, ada sudah sampai betis, tinggal wajah. Mereka mengenal wajahnya, masih kenal wajahnya, masih utuh. Maka dikeluarkanlah yang mereka kenal. Subhanallah. Itulah bersahabat itu sangat penting. Jangan putuskan persahabatan, jaga persahabatan. Apapun hubungan masalah dunia ini, jangan sampai masalah dunia menjadi akibat tidak bertutur, tidak bersapa, tidak berseteguran. Mungkin ada masalah, mungkin tidak bersama, tidak masalah, tapi jangan sampai tidak berteguran, tidak bersapa, tidak ucapkan salam, saling buang muka. Dan itu hal yang tidak menguntungkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah yang senantiasa berada di atas jalan yang hak. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سامع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولاتنا، اللهم أصلح ولاتنا ولاة المسلمين. اللهم أصلح شؤوننا وشؤون المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.